Halo guys, kita sekarang lagi ada di Q&A-nya Mas Evan Dimas dan Mbak Sarah. Halo, sapa buat follower-followernya Maragung dan Mas Evan dan Mbak Sarah. Jadi di sini kita sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang kepo tentang Mbak Zara dan Mas Evan. Sudah tertulis semua di sini. Jadi aku baca satu-satu buat kalian dan nanti bakal dijawab langsung sama yang bersangkutan, Mas Evan Dimas dan Mbak Zara. Jadi Mas Evan Dimas dan Mbak Zara hari ini lagi prewedding guys. Tapi karena studionya oke, jadi kita curi-curi buat mengulik-ngulik hal-hal pribadinya mereka dan insight-insight dari Mas Evan Dimas dan Mbak Zara. Pertanyaan yang pertama, terserah yang mau dijawab sama Mas Evan atau Mbak Zara. Bagaimana caranya Mas Evan ya? Pertanyaan pertama dari @agiza_timnas loh ya. Ampun, aku sampai kepo loh. Ini timnas bener atau enggak? Tanya fansnya saja, nggak apa-apa guys. Jadi pertanyaan pertama, gimana caranya Mas Evan dan Mbak Zara ketemu? Ini siapa yang menjawab nih? Silakan Mbak Zara. Gimana caranya ketemu? Yang detail dong Mbak jawabnya biar nanti jadi puas gitu. Puas abis. Ketemunya itu nggak sengaja di tempat makan. Jadi aku makan sama temenku, dia sama temennya. Dengan acara yang berbeda nih. Kayak janjian berarti? Enggak. Oh, oke, terus? Terus abis itu ternyata salah satu temennya dia. Oh Jadi kan ya. akhirnya Nyapa. sapaan, salam-salaman. Yang lirik pertama kali siapa nih? Siapa? Gak ada yang lirik. Oh, gak ada. Terus. Dia tuh nyalamin satu meja teman-temanku gitu. Terus waktu pulang temanku ada yang ngomong, cariin Evan Dimas. Oh, jadi nyariin pesan. beneran nggak? Enggak. Sebenarnya enggak, jadi Mak Comblang gitu. Boleh sebutin nggak siapa temen yang iseng Mak Comblangin itu? Kenapa? Siapa temen yang iseng mencomblangkan Yang itu? ngomong ke aku. Iya, siapa Sebutin namanya? nih. Boleh, nggak apa-apa. Namanya Mbak Dila. Mbak Dila, berarti Mbak Dila. Oh, tadi pada saat prewedding telepon ya, Kak Dila. Bukan ya, beda lagi. Wah, ada banyak orang yang namanya Kak Dila. Jadi Ya, beda. iseng berarti itu bukan dari Mas Evan Dimasnya berarti yang minta salamin. Bukan. Terus sudah habis itu disalamin sama Evan Dimas. Kemudian Habis itu akhirnya dia minta nomorku. dari Mbak Dila tadi itu. Dari siapa? Hah? Jawab. Dari temen. Dari teman terus. Ya udah akhirnya dia WA. Oh, yang WA dulu berarti Mas Evan. Seneng nggak pas itu di WA sama? Kenal nggak sama Mas Evan sebelumnya? Nggak tahu berarti ya. Jadi kalau kalian mau nikah sama artis atau atlet jangan dikenal ya. Jadi biar kalian nggak deg-degan, nanti malah dikejar tuh sama si atletnya tuh. Karena kalau cewek yang ngefans nanti malah dijauhin. Jadi kalian kalau ngefans jangan deket-deket ya. Jadi gimana perasaan? Oh, perasaannya biasa aja ya karena Biasa kenal aja. ya. Nanti tuh WhatsApp pertamanya tuh gimana tuh? Hai, saya Evan Dimas, timnas dari Indonesia gitu. WhatsAppnya. Coba diinget-inget. Apa ya? Iya udah setahun lebih loh guys, diinget-inget sama Mbak Zara nih. Kamu kan Apa, yang lupa. WA. Oh berarti banyak di WA lah mas? Iya. Tes gitu aja kalau misalnya itu. Tes doang. Iya, terus abis itu boleh temenan ya? Gitu. Oh ya ampun. Oke, dari pertama kali WhatsApp itu sampai ketemu berapa lama nih Mbak? Dari ketemunya bulan Oktober. Di WhatsApp pertamanya? November ya? Oktober akhir kan? Nah. Terus awal-awal November itu WhatsAppan kan? WhatsAppan. Nah terus ketemuannya setelah WhatsAppan itu? Kan habis ketemu yang pertama itu, Heeh. terus habis itu ketemu lagi November akhir kayaknya. Oh, itu belum jadian ya? Atau sudah? Belum. Baru pendekatan pertama ya? Iya, Oke, iya. jadi ketemunya nggak sengaja di tempat makan. Tempat makannya apa kalau boleh disebutin? Ingat nggak? Di Sutos. Oh di Sutos ya? Iya di situ. Sutos. Tator Pokoknya ya? yang depannya Jiko itu loh. Tator ya, jadi itu adalah tempat sejuta umatnya Surabaya. Itu tempat pertemuannya Mas Evan dan Mbak Zara guys. Oke, kemudian pertanyaan kedua dari @syakira6_. Satu yang bikin Mbak Zara milih Mas Evan dan yang bikin Mas Evan milih Mbak Zara. Mbak Zara dulu. Karena dewasa duluan. Karena dari awal udah dia tuh yang diomongin itu pernikahan gitu. Waduh, Asik. suami ombal banget ya. Jadi kayaknya serius nih. Serius ya. Gitu. Oke,
kalau Mas Evan kenapa kok milihnya Mbak Zara? Soalnya orangnya baik dan sabar. Wes, baik dan sabar ya. Iya. Kok bisa tahu dari awal baik dan sabar? Oh pacaran dulu ya, habis itu baru. Iya, waktu kayak deket gitu kan, jadi kan kelihatan orangnya kayak gimana gimana. Meskipun kita nggak bisa langsung bilang orang ini, oh orang ini A, orang ini B, kan nggak bisa. Tapi kan Gue bisa ngeliat ya. iya. Jadi bukan karena cantiknya nih Mas. Enggak, cantik Oh, sih enggak. biasa aja dia. Oh biasa aja loh Mbak. Wah, ada kompornya aku ya. Oke. Pertanyaan ketiga dari @vania_ayu23. Sukses menurut Mas Evan dan Mbak Zara. Dan dia bilang jawab konkret ya. Gitu. Apa? Sukses menurut Mas Evan dan Mbak Zara. Ini Mas Evan dulu berarti yang jawab nih. Apa arti sukses menurut Mas Evan? Apa ya? Jawab-jawaban Putri Indonesia nih pertanyaannya nih. Apa sukses menurut Anda? Waktu dan tempat. Arti sukses buat saya bisa bukan sekedar kita apa ya, kita punya uang banyak gitu enggak, tapi ketika kita bisa nyenengin kedua orang tua itu sih, menurut saya itu sukses yang paling indah. Luar biasa. Kalau Mbak Zara, jangan orang tua juga Mbak, yang lebih variatif gitu loh. Pasti iya kata orang tua kan, tapi jawaban yang lain. Sukses menurut aku. Yang pernah sukses ya? Iya, menyedihkan. Ya ampun, lu sukses menikahi seorang atlet nasional loh. Be aja. Oh, be aja, be aja guys. Apa arti sukses buat Mbak Zara? Apa ya? Orangnya humble guys, jadi nggak pernah diukur-ukur sukses atau enggak. Pokoknya apa yang bisa kita capai sih, apa yang kita impikan gitu. Oke, itu dari Mbak Zara ya. Pertanyaan keempat dari @primarizky Pratama. Gimana rasanya jadi pengantin baru? Bisa menjawab. Oh, Seneng, Sedihnya kenapa? bahagia. Ya aku dapat permen juga senang sih Mbak. Apa ya? Kayak ada temen yang tiap saat ada gitu loh. Asik. Enak. Tapi kalau lagi tanding away sepi ya. Iya. Ngabarin nggak tapi kalau lagi away gitu? Udah pernah setelah menikah sudah pernah away belum? Tanding away. Apa sih sebutannya tanding away nggak sih? Kayak sosok tahu bola aja aku. Iya bener ya? Iya, away. Udah pernah di away kan? Di away. Ditinggal. Giveaway berarti. Udah pernah tinggal belum? Belum ya. Jadi belum ngerasain sendirinya ditinggal suami tanding ya. Kemarin sih. sama aja sih kayak waktu pacaran gitu. Iya. Udah biasa, sudah terlatih ya. Jadi hatinya tuh sudah berotot untuk ditinggal sendirian gitu ya. Udah tangguh. Nah, kalau Mas Evan nih, rasanya gimana jadi pengantin baru? Ya saya sih seneng, terus kayak percaya nggak percaya, kadang kayak ngerasa masa saya masih kayak udah nikah gitu loh, kayak merasanya masih pacaran gitu kan. Kayak waktu berjalan dengan cepat ya Mas ya. Terus yang kedua ya bersyukur sekali gitu bisa apa ya, kayak bareng sama orang yang kita sayang, terus bisa menyempurnakan separuh agama gitu. Iya, aduh berat banget kalau Mas Evan jawab ini. Ini dari @evening flow ini. Ya itulah. Selama laga home Persija, apakah Zahra nonton Evan di stadion? Kalau lagi tanding away, apakah Mbak Zahra berani ditinggal sendiri di apartemen? Ya, bebas. Kalau lagi di Jakarta, kalau ada temennya, pengennya nonton. Tapi belum pernah nih berarti ya, kan baru banget nih ya. Terus kalau away, Berani nggak tinggal sendiri? berani. Santuy ya. Tapi percaya nggak pasti tinggal sendiri sama suami? Ya apa deh Mas, gue loh. Percaya. Alhamdulillah percaya. Tapi telepon 24 jam. Iya, ada satpamnya ya Mas sekarang ya. Ya itulah kalau sudah punya istri Mas ya. Terus pertanyaan selanjutnya dari @viataherlin. Nggak mau nanya, mau kasih doa terbaik buat idola. Cia. Terima kasih. Terima kasih ya @viataherlin. Kemudian yang ke-8 dari @arifb. Teh Zahra, gimana caranya supaya cewek bisa diajak balikan lagi? Oke, kasih masukan boleh. Ini pertanyaan dari netizen kok. Gimana? Jadi kayaknya dia habis diputusin sama cewek, terus pengen ngajak balikan. Saran dari seorang Zahra.
Jangan mau diajak balikan, diajak nikah aja. Oh iya, berarti kalau ngajak balikan tawarannya menikah ya? Iya. Jangan diajak main-main. Itu loh dari Zara Hakim ya guys. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari @dimas20h. Suasana malam pertama gimana mas? Suasana gimana sih? Duka atau gimana? Apa namanya, dingin kah atau gimana? Itu aja yang dijawab mbak, gimana tuh? Suasananya seru karena di kereta. Jadi malam pertama bersama banyak masyarakat Indonesia ya. Rame-rame. Namanya public figure guys, seorang atlet. Jadi malam pertamanya rame-rame gitu ya. Karena habis akad langsung berangkat Langsung ke cabut. Jakarta. Luar biasa lah, habis akad langsung cabut ke Jakarta loh ini. Next, kemudian dari @ade. Kesan untuk pengalaman bersama Mahar Agung ini promosi. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Kesan untuk pengalaman bersama Mahar Agung di acara besar Kak Evan dan Mbak Zara seperti apa? Kesannya, terima kasih pertanyaannya. Ya, kesan selama saya bekerja dengan Mahar Agung ya, yang pertama sangat seneng, terus yang kedua itu apa ya, kayak sangat membantu sekali gitu loh, karena memang saya nggak tahu bagaimana kalau misalkan tidak dibantu dengan Mahar Agung, mungkin betapa ribetnya gitu kan. Pas dibantu Mahar Agung ya, jadi semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar gitu. Alhamdulillah. Mungkin Mbak Zara bisa menjawab bagaimana bekerja bersama Tia Mahar Agung. Seneng banget jadi punya teman baru, terus dan sangat membantu di acaraku sama Mas Evan. Jadi nggak sabar ya buat resepsi ya. Iya. Mudah-mudahan lancar ya guys pada saat resepsi tanggal 13 Maret Amin. nanti. Kemudian dari @gn1_, rasanya punya suami pesepak bola gimana kak? Kok sama jawabnya guys sambil ngelamun gitu? Rasanya ya biasa aja. Bisa aja ya. Jadi kalau lagi sama Mas Evan itu aku nggak ngerasa dia pemain bola. Mungkin itu yang bikin Mas Evan jatuh cinta ya. Iya, jadi biasa kayak aja. Ya? nggak ngerasa dia apa ya, kayak kalau ketemu orang kan kita jalan terus orang Baru minta foto baru ngeliatin. kerasa ya. Baru kerasa kalau punya suami Iya. atlet ya. Tapi kalau berdua ya ngobrol bercanda kayak ya udah ini Evan gitu. Iya, ini cuitnya. Kalau mukanya Mas Evan bisa merah, pasti bakal merah nih guys. Terus pertanyaan selanjutnya, kesibukan Kak Zara setelah menikah apa? Pengennya masih tetap lanjut kalau diizinin ya. Sekalian minta izin nih Mas ceritanya. Tapi diizinin sih sebenarnya, tapi belum ada omongan lagi setelah acara akad kemarin. Kayak tetap make up lah. Karena ini makeup sendiri loh guys. Makeupnya dari Zara MUA, kayak diri sendiri. Jadi pengen nyoba pengen melanjutkan lagi MUA ya. Berarti di Jakarta atau di Surabaya? Di Jakarta kan Jakarta nemenin. ya, temenin ya, siap. Kemudian dari @miftah @miftah.h.jannah_. Aneh banget sih. Pengen punya berapa momongan? Sudah dibicarakan atau belum nih? Kalau belum berarti dibukanya di sini nih. 11 biar jadi Biar jadi pesepak bola ya. biar jadi satu tim. Satu tim keren. Kalau Mbak Zara nih ada gambaran berapa kesebelasan nih? Sudah dikasihnya sama Allah, tapi pengen punya anak kembar. Wih, amin. Amin. Tapi sudah pernah ada dari keluarga yang kembar nggak? Ibunya Mas Evan. Oh iya, berarti ada kemungkinan loh secara medis Amin. sudah ada keturunannya, mudah-mudahan. Amin. Jadi nanti kalau punya anak pertama nggak kembar, bikin lagi 2, 3, 4, 5, sampai kembar beneran deh. Sebelah. Tapi nanti punya kemungkinan buat punya anak kembar lebih tinggi kok. Mudah-mudahan bisa ya. Amin. Lumayan. Nanti kalau misalnya dikontrak sama Jakarta atau kota-kota mana kan sak paket gitu loh nanti. Siapa tahu jadi pemain sepak bola dua-duanya. Terus pertanyaan dari @pn_anjani. Setelah menikah tinggal di mana? Di Jakarta kalau sekarang. Di Jakarta ya, berarti Mbak Zara memang ikut Mas Evan di Jakarta ya. Oke, kamu harus nge-follow mereka dong. Kalau nge-follow pasti nggak nanya ini pertanyaannya. Terus Mbak Zara kenapa lebih memilih Mas Evan
daripada banyak cowok lainnya. Dari @paijo Saputra, mungkin ini dari fans yang patah hati. Jadi kenapa tidak memilih pria lain dibanding Mas Evan? Karena waktu itu deketnya sama Mas Evan. Berarti memang ngikutin arus ya. Iya. Memang tidak banyak pilihan dan memang tidak pilih-pilih ya. Tidak mencari-cari ya. Jadi benar-benar jodoh tuh datang. Jodohnya Cie. datang. Berat banget. Kemudian pertanyaan dari @nurita rusdiani. Siapa yang menentukan konsep pernikahan kalian? Konsep acara Ya, Berdua sih. berdua ya. berdua ya. Lebih banyak yang rewel siapa ini tentang aku pengennya ini, aku pengennya ini. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Serius Ya guys, udah. emang ini klien woles banget, Ya serius. udah. Serius woles banget. Bagusnya gimana? Bagusnya gimana? Malah Emang bener. Agung yang Malah kita bagusnya kayak, ini, "Bang, gimana bagusnya nih, Mas? ini." Mas, gimana nih, Mas?" Emang segitunya banget kalau orang sepak bola itu udah yang penting main bolanya bagus gitu, guys. Terus pertanyaan selanjutnya, resepsinya kapan? Dari @mutiara_citra. Resepsinya tanggal 13 Maret 2020. Di mana? 2020 di Iya. Surabaya. Doakan ya guys. Jadi paling setelah ini diupload beberapa hari lagi akan menikah. Bukan menikah, resepsi karena sudah menikah ya guys. Jadi doakan semoga lancar nanti. Amin. Ya. Terus dari @clara aja dong underscore panjang soalnya A-nya. Pengen punya anak cowok atau cewek nih Bang Evan? Kalau saya pertama pengen punya anak cowok. Kenapa nih? Karena apa ya? Kalau anak pertama cowok itu nanti insya Allah dia bisa menjaga adik-adiknya. Iya. Kalau Mbak Zara, Pengennya cowok. kenapa? Karena aku sendiri saudara cewek semua kan. Oh, nggak ada yang cowok ya? Gak ada. Terus ya pengen aja gitu. Kayak feel-nya itu pengen anak pertama itu cowok. Amin, didoakan ya teman-teman. Kemudian pertanyaan selanjutnya, oke kemarin kan Mas Evan habis tanding nih ya, dan alhamdulillahnya mencetak gol nih. Ada yang nanya nih, Mas Evan gol perdana ini dipersembahkan untuk siapa? Mbak Zara seneng nggak? Dari @muh_akmal. Sebenarnya nggak mungkin kalau Mbak Zara nggak seneng guys. Jadi udahlah dijawab aja Mas Evan. Dipersembahkan untuk siapa? Dan Mbak Zara seneng atau enggak? Ya, alhamdulillah bisa cetak gol perdana ya. Dan gol perdana itu saya sembahkan buat tim saya Persija Jakarta. Yeay, seneng ya berarti. Terus Mbak Zaranya seneng nggak? Seneng. Bahasa basi bang, masih pertanyaannya guys. Masa sedih nih istrinya suaminya nyetak gol. Oke, terus dari @gama.kurniawan, ini nama Ragung nih. Bagi tips dong langkah-langkah mempersiapkan batin sebelum pernikahan dari Mas Evan. Kan banyak hal yang perlu dipersiapkan kan, termasuk batin. Tipsnya apa nih? Kalau saya apa ya? Kalau dibilang nggak siap ya, pasti selamanya bakal nggak siap ya. Kalau dibilang siap ya kita memang itu kewajiban kita kan. Apalagi dengan umur saya udah beranjak dewasa kan. Ya udah kita Bismillah niat ibadah gitu aja. Iya, kalau Mbak Zara nih. Siap gak siap? Harus disiap-siapin. Iya, karena mereka telah ibadah Mbak ya. Jadi harus disegerakan guys. Dan banyak sabarnya. Banyakin sabarnya. Siap. Kemudian rencana anaknya mau diarahin jadi pemain sepak bola atau tidak? @sahrul_Rifki. Ya kalau saya sih pengen jadi penerus ya, jadi pemain sepak bola juga. Tapi kan kita kan tergantung anaknya apa bakatnya di bidang apa gitu. Kita sebagai orang tua misalkan dikasih anak gitu ya, kita harus mendukung apa yang Pokoknya dia support. bakat itu support. Apa yang terbaik buat anak ya, memaksakan tidak gitu. memaksakan ya. Bagus sekali mau dong jadi anaknya Mas Evan Mbak Zara. Terus nah dari @sjd_im, Mas Evan dan Mbak Zara apa nggak mau buat YouTube channel buat update daily life gitu? Suka banget sama pasangan ini. Gimana? Capek guys bikin YouTube channel tuh guys. Nggak pede soalnya. Seorang Mas Evan tidak pede loh guys. Gimana? Ya Coba. pengen fokus main bola aja mas. Kalau
bikin YouTube tuh kayaknya Kayaknya nanti tugas Mbak Zara nggak sih, Mas? Kayak Iya. tutorial makeup gitu loh. Nanti mungkin Zara sih bisa, kalau Nah. saya sih kayaknya nggak ada bakat kayak gitu. nanti biar viral Tapi pas kalau Mas di Evan depan tidur. kamera malu, kalau enggak Enggak ya sebenarnya. suka ngobrol. Nanti biar viral Mbak pas Mas Evan tidur di make upin Mbak. Before afternya Mas Evan. Oke, kemudian pertanyaan terakhir dari @robi_arashad_25. Ini pro gombal-gombalan ya. Apa definisi cinta? Waka. Mas Evan dulu, Sobat Zara. Definisi Bukan cinta. tipikal orang yang bisa gombal guys, Mas Evan ini guys. Apa ya? Definisi cinta menurut saya bisa menerima kekurangan dan kelebihan gitu. bukan hanya kita bisa menerima kelebihannya dia, tapi kita harus juga bisa menerima kekurangannya dia. Iya, cuy. Kemudian Mbak Zara. Ya, jawab pasti. Gak apa-apa. Ya apa yo? Definisi cinta. Kayak pudis-pudis gitu loh, Mbak. Kayak somas. Tidur hari gombal. Apa ya? Siap menerima segala keadaan gitu. Iya. Karena memang kalau cinta itu bisa tumbuh dan hilang, tapi kesetiaan, keharmonisan dan harus dijaga. harus dijaga sampai belakang. Kemudian itu tadi pertanyaan terakhir dari netizen, banyak banget tapi memang nggak bisa semuanya ditanya karena memang yang nanya banyak banget Mas Evan, Mbak Zara. Kalau kita ngelanjutin ini semua nanti bisa sampai besok kita syuting di sini. Akhirnya kita nggak foto prewedding. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman followernya Mahar Agung, Dr. Dwi, Instagramnya Mas Evan dan Mbak Zara yang sudah nanyain, ngasih pertanyaan untuk Q&A ini. Mungkin ada yang mau disampaikan ke para netizen yang sudah bertanya, Mas Evan dan Mbak Zara. Terima kasih buat pertanyaannya. Semoga kalian semakin sukses dan sehat selalu. Sampai ketemu lagi, dadah.